Bab 3231. Satu langkah memetik bintang. Teman seiman itu tidak hanya melewati 2 ujian secepat kilat, tetapi kini formasi telah membentuk sebuah roh, dan masih sedang mengujinya. Aku sungguh tidak mampu menyainginya. Tunggu sebentar, yang kamu maksud roh berbentuk manusia, bukan sekedar jiwa dewa kan? Tanya Mak Chen secara tiba-tiba. Benar, ketua, wakil ketua, maksud kalian. Toto Zeng mengangguk, yang terlihat malah Mak Chen dan lainnya tiba-tiba menatap dirinya dengan mata tajam bercahaya. Tatapan bagai mata serigala kelaparan itu sangat mengejutkannya, hampir saja membuatnya pingsan. Mak Chen dan wakil ketua saling menatap, dengan ekspresi heboh di dalam mata mereka. Masalah ini telah membesar. Bagian pusat mengirim jiwa dewa datang melakukan pengujian, biasanya hanya menggunakan 1 buah jiwa dewa. Namun kali ini langsung digunakan roh berbentuk manusia, itu tandanya masalah ini telah mengguncang seisi bagian pusat, dan yang diutus datang setidaknya master tingkatan senior, tujuannya demi mengendalikan situasi ricuh yang terjadi. Toto Zeng, cepat katakan, siapa orang yang sedang diuji itu? Kata pengurus Cui dengan panik. Meski dirinya percaya, yang dimasukkan adalah Toto Zeng dan Eric Qin, namun bagaimana jika sampai ada yang diam-diam masuk ke dalam? Sebagai pengurus, dia harus memastikan kebenaran yang ada. Seorang pria berjubah panjang warna hijau, berusia sekitar 30 tahun. Kata Toto Zeng. Ternyata memang dia, tidak salah lagi, haha, anak dari teman seiman Xie. Pengurus Cui heboh hingga sekujur tubuh gemetaran, tidak kuat menahan tawa. Hatinya pun terasa sangat lega. Identitas, penampilan, dan usianya sesuai, dia pun tidak perlu merasa cemas lagi. Ternyata memang teman seiman Qin. Gil dan Xie pun merasa sangat heboh, seketika tidak mampu berkata-kata. Sedangkan Vinola Xie malah mengepal tangan dengan kuat, sejak awal dia memang sudah tahu, senior Qin bukanlah orang biasa. Haha, Anggacu, kamu masih saja menuduh orang yang kami masukkan ke dalam menghancurkan formasi, bertindak sesuka hati, bahkan menuduhnya sebagai anggota klan iblis. Lihatlah sekarang. Teriak pengurus Cui sambil menunjuk Anggacu. Mampu melewati 2 kali ujian, dan berkomunikasi langsung dengan jiwa dewa Istana Bintang, apakah sungguh sesuatu yang mungkin dilakukan seorang klan iblis? Sekalipun klan iblis mengirimkan seorang jenius untuk menjadi penyusup, mungkinkah orang-orang dari pusat tidak menyadarinya? Kamu tidak mengizinkanku memasukkan saudara Qin ke dalam, jika sampai melewatkan seorang jenius sepertinya, mampukah kamu bertanggung jawab? Sialan, sebelumnya orang sial itu terus-menerus menuduh dirinya, membuat wakil ketua marah habis-habisan padanya, kesal sekali dibuatnya. Kini akhirnya ada kesempatan untuk pelampiasan. Tuan Besar Pola Bintang Chu, kamu kelewatan. Bagaimana bisa menganggap Tuan Besar Pola Bintang ini sebagai bagian dari klan iblis? Hampir saja membuat kota Wusu kami kehilangan seorang Tuan Besar Pola Bintang. Teman seiman Xie, aku ingin meminta maaf padamu. Baru saja situasi sangat panik, hingga keliru menuduhmu. Wakil ketua itu berkata dengan canggung, lalu menyampaikan rasa maaf pada Hil dan Xie. Dia memang tidak memiliki pendirian cukup kuat, menyadari telah salah menuduh pengurus Cui, kini dia segera berbalik menghakimi Anggacu. Jika tidak, jika sampai Eric Qin keluar, dirinya bahkan akan terlibat masalah dengan Hil dan Xie, pasti sulit sekali untuk memberi penjelasan. Sedangkan Hil dan Xie malah merasa muak mendengarnya. Baik kultivasi maupun kedudukan, wakil ketua itu berada di atas dirinya, kini malah membuatnya mampu berbicara pelan dan kepala menunduk. Semua berkat teman seiman Qin.
Ekspresi wajah Angga Chu berubah drastis. Wakil ketua masih memiliki ruang untuk memperbaiki keadaan, sedangkan dirinya malah telah berdosa fatal pada Eric Kin. Tunggu, pengurus Cui, katamu dia adalah keponakan teman seiman Xie, yang kamu maksud sebelumnya? Tanya Mak Chen sambil berpikir keras. Benar, saudara Qin. Oh, maksudku Tuan Besar Pola Bintang Qin, memang yang aku ceritakan sebelumnya, yang datang memadatkan pola bintang di sini. Kata pengurus Cui sambil tersenyum pahit. Oleh karena itu, katamu Tuan Besar Pola Bintang Qin ini, sebelumnya bukan seorang kultivator, alhasil setelah membentuk pola bintang, dia malah menjadi Tuan Besar Pola Bintang di atas tingkat 7. Mak Chen merasa sangat heran, orang lain pun baru menyadarinya, ekspresi wajah sangat kaget, hampir saja muntah darah membayangkannya. Ini terasa sangat tidak masuk akal. Kelihatannya memang begitu. Pengurus Cui pun tercengang, setelah kegirangan, dia malah merasa ada yang tidak beres dengan situasi di depan mata. Jika bukan karena mengingat identitas dirinya, Mak Chen pun hampir mengumpat dengan kata kasar. Ini artinya, di antara manusia biasa, seorang pemburu tidak hanya membunuh serigala dan harimau, tetapi juga menghabisi nyawa iblis monster hanya dengan sebuah panah. Transisi yang terlalu melebihi batas kewajaran, seorang satu langkah dapat menggapai langit, tidak, lebih tepatnya satu langkah memetik bintang. Untuk mencapai Tuan Besar Pola Bintang saja mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun. Semua itu baru bisa digapai beberapa tahun bahkan puluhan tahun setelah mencapai kultivator. Jika Eric Kin baru saja berhasil menciptakan pola bintang, namun sama sekali tidak pernah membaca kitab-kitab milik kultivator, bagaimana mungkin bisa lolos dalam ujian? Kelihatannya Tuan Besar Pola Bintang Qin ini telah berbohong, dia telah menyembunyikan semua bakat dan kemampuan yang dimiliki. Mak Chen berpikir sejenak, mata berkedip sesaat, tiba-tiba berkata dengan kata-kata penuh makna. Pasti seperti itu, sepertinya Tuan Besar Pola Bintang Qin itu bukan orang kota Wushu, juga bukan orang Qingzhou. Kata wakil ketua setelah menyadarinya. Mungkin saja dia datang dari kota F, pernah terjadi peperangan sekte di sana, dengar-dengar ada 2 sekte berhasil digugurkan. Mungkin juga berasal dari Longzhou, beberapa tahun lalu, bermarga Qin, seorang pemimpin terkenal yang terbunuh di sana juga bermarga Qin. Orang-orang mulai melakukan analisa berbekal pemikiran Mak Chen. Daerah Jiaoshu memang terdengar damai, namun pada masa tertentu, di wilayah tertentu, tetap saja akan terjadi pertikaian. Bahkan ada juga kejadian bersejarah yang mengguncang dunia. Dan asalkan tidak sampai melukai rakyat biasa, juga tidak menghakimi kultivator tingkat rendah, biasanya tidak akan dipermasalahkan oleh Istana Bintang. Bagaimanapun juga banyak sekali dendam yang tidak mampu dihentikan karena berlalunya waktu dan ketidakjelasan masalah. Dan setiap kali bertemu situasi seperti itu, pasti ada banyak master yang melarikan diri, ada sebagian yang benci dengan kehidupan seperti itu dan memutuskan masuk ke dalam Istana Bintang, menaruh perhatian penuh melakukan penyelidikan tentang langit dan bumi. Dulunya Tuan Besar Pola Bintang Qin pasti seorang master yang sangat hebat dan menguasai ilmu sihir. Dia memutuskan datang ke Istana Bintang, kebetulan sekali tiba di kota Wushu. Mendengar analisa Mak Chen dan lainnya yang terasa sangat nyata. Teman seiman Xie, Tuan Besar Pola Bintang Qin, bukan keponakanmu kan? Tanya Mak Chen sambil berpikir keras. Kildan Xie, kamu telah membohongiku. Kata pengurus Cui sambil tersenyum pahit. Tidak bisa menyalahkan dia, kultivasi teman seiman Xie sangat rendah, diminta berbuat demikian oleh Tuan Besar Pola Bintang Qin, dia pun tidak mampu menolak.
Sebaliknya Mak Chen malah memberikan sebuah isyarat mengerti. Soal ini, semuanya tentu mengerti. Hildan merasa canggung, beribu kata terpendam dalam hati, tidak tahu harus mengakuinya atau tidak. Eric Qin memiliki kemampuan hebat, dan menguasai ilmu sihir. Hebat memang hebat, tetapi Eric Qin tidak pernah menunjukkan Reiki sedikitpun. Jika memang dia pandai menyembunyikannya, tetapi teknik yang digunakan untuk membunuh Fendi Su saja hanyalah satu tendangan mematikan, sedangkan teknik dalam membunuh para pejuang hanyalah serangan batu-batu kecil. Sisi mana yang menunjukkan dia seorang senior tinggi? Soal disandera, Eric Qin sama sekali tidak mengancam dirinya, semua dilakukan dengan senang hati. Namun Hildan Xie pun memiliki pemikiran lain karena hal itu. Eric Qin jatuh dari atas langit, saat itu tentu tidak memiliki Reiki. Jika tidak, dia pasti bisa mempertahankan tubuhnya melayang di udara. Mungkinkah dia sungguh bertarung dengan orang, dan mengalami luka parah, lalu menyembunyikan Reikinya agar bisa datang ke Istana Bintang untuk mengikuti ujian menjadi Tuan Besar Pola Bintang? Tetapi jika Eric Qin mampu melewati ujian Tuan Besar Pola Bintang, juga menjalani ujian Master, setidaknya membuktikan dia bukan bagian dari klan iblis. Asalkan hal itu tidak salah, dia pun tidak terlalu memusingkannya. Kelihatannya Tuan Besar Pola Bintang Qin inilah orang hebat yang sesungguhnya. Bersambung.